Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, berkat nikmat hidayah dan petunjuknya, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama duduk di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersama-sama mengagungkan Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya tidak berpanjang lebar untuk membahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap seperti biasa di majelis-majelis yang mulia ini, majelis zikir, mari kita sempurnakan majelis zikir ini dengan majelis ilmu. Karena Rasulullah suka dengan dua majelis. Majelis zikir Rasulullah suka, majelis ilmu juga Rasulullah suka. Kalau dua majelis ini kita gabung, insya Allah majelis ini sangat disukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir sudah kita laksanakan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit saja membaca hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab riwayat Al-Imam Muslim, beliau menyebutkan sebuah hadis yang cukup panjang dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Dalam riwayat lain, wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim la yakhdiluh wala yadlimuh wala yaghdibuh wa taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu al-Imam Muslim. Tentunya hadis ini kalau kita terjemahkan, kita tafsirkan, kita jelaskan seperti yang dijelaskan para ulama, insya Allah jam 2 baru selesai. Siapa yang kuat jam 2 di sini? Nggak ada yang kuat, saya sendiri yang paling pertama nggak kuat. Oleh karena itu saya akan baca sedikit saja. Di permulaan hadis ini dikatakan insya Allah lain waktu kita akan membahas. Dan di sini ada guru-guru kita, alhamdulillah di Musalla Ar-Rahman ada majelis ta'lim, baik untuk anak-anak dan juga ada pengajian dewasanya. Mari kita ramaikan dengan hikmah maulid ini, insya Allah masjid atau musalla majelis ta'lim Ar-Rahman tambah ramai. Amin. Kalau maulidnya bisa kayak begini, insya Allah ta'limnya paling nggak setengahnya. Amin ya rabbal. Ini hikmah yang paling dapat kita petik dari maulid, bertambah ramai majelis ta'lim. Sekali lagi, semoga acara ini betul-betul menambah semangat kita untuk menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabatnya Rasul,
Yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad adalah Abu Hurairah, yang bernama lengkapnya Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi al-Yamani. Terbanyak meriwayatkan hadis, sampai-sampai ulama bilang hadisnya mencapai 5.374 hadis. Di antara semua sahabat, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang dikatakan di dalam sejarah, beliau ini meninggal pada tahun 59 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 60 Hijriah. Ada yang mengatakan 59, ada yang mengatakan 60 Hijriah. Di antara hadis beliau ini, apa yang kita bacakan tadi, Rasulullah pernah bilang apa? La tahasadu. Jangan kalian saling hasad. La tahasadu, jangan kalian saling hasad. Apa ini hasad? Kalau diterjemahkan ke bahasa kita yang enak, hasad apa nih? Iri atau dengki. Iri ini yang sering kita terjemahin, bukan sirik. Kadang-kadang kita suka ketemu sirik, orang nggak demen kita sirik aja. Wah, sirik siapa? Lain lagi, bukan sirik. Kita sebutnya apa? Hasad ini iri. Dikatakan oleh Rasul, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Ternyata hasad ini sifat yang dilarang di dalam Al-Quran. Bahkan kita disuruh berlindung dari sifat hasad dan berlindung dari orang yang mempunyai sifat hasad. Di dalam surat Al-Falaq apa? Wa min syarri hasidin, dan aku berlindung dari orang yang hasad, yang mengeluarkan sifat hasadnya. Wa min syarri hasid, dan aku berlindung dari kejahatan orang yang mengeluarkan sifat hasad. Subhanallah. Jangankan punya sifat, kita takut, kita berlindung. Jangankan hasad ada di dalam diri kita, kita ngeri, kita minta kepada Allah, ya Allah lindungi aku, lindungi kami dari sifat orang yang memiliki sifat hasad. Di dalam hadis Rasulullah bilang tadi, dibacakan dalam hadis kita, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Kenapa? Karena sifat hasad ini ternyata sifatnya setan. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, setan sifatnya yang paling menonjol adalah hasadnya. Ciri khas setan yang paling menonjol adalah hasad. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, setelah selesai diciptakan, diajarkan ilmu oleh Allah kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i. Panggil Nabi Adam, sudah diajarin ilmu, dipanggil para malaikat, kemudian para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujud kalian semua ke Nabi Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Iblis gak mau sujud. Ditanya, kenapa wahai iblis? Dia hasad. Dia bilang apa? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Nggak pantas saya sujud sama dia. Dia orang baru. Memang Nabi Adam baru diciptain. Iblis ini diciptain 1000 tahun sebelum adanya Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam ada, iblis 1000 tahun sebelumnya. Sudah ibadah banyak, Nabi Adam baru diciptain suruh sujud. Hasad dia. Dia nggak mau terima. Yang dia bilang yang pantas Nabi Adam sujud sama saya kan senior, dia kan junior nih. Saya udah 1000 tahun duluan, dia baru ada, saya udah ada 1000 tahun yang lalu. Dia belum sempat ibadah, saya sudah ibadah 1000 tahun, masa saya disuruh sujud sama dia? Nah, ini adalah sifat hasad. Dia hasad, saya lebih baik dari dia ya Allah, nggak pantas saya sujud sama dia. Dia nggak mau. Inilah hasad syaitan. Bahkan di dalam riwayat, Nabi Isa alaihi salam pernah ketemu dan pernah diizinkan oleh Allah berdialog dengan setan, berdialog dengan iblis. Pas di dalam dialognya, ternyata kalau bahasa kita, iblis ini ngomong sama Nabi Isa, saya ini berdagang tiap hari,
Jadi iblis berdagang tiap hari. Tapi dagangnya bukan dagang kain. Dagangnya bukan dagang motor, bukan dagang kue. Dagang apaan? Dagang permusuhan, dagang sifat-sifat buruk. Tiap hari sifat buruk ditawarin sama manusia. Ditanya sama Nabi Isa, sifat yang paling laku apaan yang dijual? Yang banyak dibeli sama manusia sifat apaan? Dia bilang yang paling laku hasad katanya. Hasad paling laku. Kedua sombong paling laku, banyak dibeli sama manusia. Subhanallah. Oleh karena itu sifat yang paling menonjol dari iblis adalah hasad. Makanya Allah melarang dengan keras. Nabi Muhammad juga melarang. Kalau memang kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kita merayakan Maulid Nabi, mari kita bersihkan hati kita dari sifat hasad. Bahkan pertumpahan darah yang pertama terjadi di atas muka bumi pun gara-gara hasad. Qabil dan Habil. Qabil sampai membunuh Habil gara-gara apa? Hasad. Waktu itu Habil disuruh nikah dengan saudaranya Qabil. Qabil disuruh nikah dengan saudaranya Habil. Qabil nggak terima. Kenapa? Saudara dia lebih cantik daripada saudaranya Habil. Dia dapat saudaranya Habil, Habil dapat saudaranya dia. Dia nggak terima. Hasad. Karena nikmat yang diterima sama Habil, akhirnya Habil dibunuh oleh Qabil. Pembunuhan pertama kali juga gara-gara hasad. Subhanallah. Ini hasad rawan sekali. Oleh karena itu Allah melarang, awas, jauhi hasad. Kata Nabi, wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Hasad ini ada 3 macam kata para ulama. Hasad ada 3 macam. Yang pertama, dia berangan-angan untuk hilang nikmat. Saya kerja, teman saya kerja bareng, ngojek bareng berduaan. Teman saya lebih laku. Kita hasad, kita iri. Kita pengennya kalau saya nggak laku, dia juga nggak. Buka toko bareng, sebelah-sebelahan. Dia laku, kita nggak laku. Kita iri, kita pegel. Musiknya, kalau emang saya nggak laku, dia juga nggak laku. Itu hasad. Kalau orang sudah punya sifat begitu, berarti ada sifat syaitannya di dalam hatinya. Insya Allah dengan acara maulid ini hilang sifat tadi. Amin ya Rabbal. Dan orang-orang yang masih mempunyai sifat hasad, semoga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang pertama, mengharapkan kenikmatan orang lain hilang. Ada sifat yang kedua, hasad. Apa itu? Kita nggak buka toko, dia buka toko. Dia laku, kita nggak laku. Kita bilang, musiknya dia nggak laku, saya yang laku. Tuh. Dia pengennya dia yang laku, orang lain nggak laku. Itu juga hasad. Kalau tadi sama-sama nggak laku, hasad juga. Jangan bilang biar adil, Sat, mendingan dua-duanya nggak dapat. Oh, nggak bisa. Itu nikmat, nggak boleh kita ngiri saudara kita dapat nikmat. Yang kedua modelnya, itu hilang pindah ke kita. Dia masa datang belakangan, saya duluan, kok dia dapat saya nggak dapat. Wah, kita ngiri. Ini juga hasad, yang juga dilarang, dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga, menghalang-halangi nikmat yang akan sampai kepada saudara kita, juga hasad. Kita jual toko, di toko kita jual macam-macam barang, di sebelah juga toko saudara kita jual. Ada orang pembeli, Pak, di sini ada Pokari nggak? Kagak ada Pokari, kita nggak jual Pokari, kita nggak jual Pokari. Terus kalau di toko sebelah ada nggak? Kayaknya di sebelah juga nggak ada, padahal kita tahu ada. Kagak ada, percuma, nggak usah ke sono, sono juga bakal dapat. Padahal ada. Dia takut saudaranya beli ke sono laku. Ini juga hasad. Ada nggak orang yang model kayak begini? Ada, tapi jangan bilang banyak, kagak enak kalau banyak. Ini subhanallah, mestinya kita bilang, oh di sono Pak saya nggak jual, tapi tetangga saya itu jual. Kagak bakal rizki kita berkurang gara-gara kita ngasih petunjuk kepada orang lain untuk beli di toko orang lain. Bahkan bertambah rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ini ada nggak tahu alamat ini nggak Pak? Kenapa emang? Ini ada kiriman untuk si Fulan. Aduh, saya nggak tahu tuh di mana ini alamat. Padahal kita tahu. Takut nyampe tuh alamat, padahal kiriman orang hadiah. Kita nggak tahu deh kemana itu, saya nggak tahu nih alamat, saya baru baca. Padahal tiap hari dilewatin.
takut saudaranya dapat apa? Kiriman. Ya Allah, ini adalah hasad. Kalau masih ada yang seperti ini, insya Allah hilang dengan adanya maulid Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan doa, dengan kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca. Semoga hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu. Rasulullah hanya mengatakan hasad itu boleh cuma di dua perkara. La hasada illa fitnaini. Tidak boleh hasad kecuali di dua perkara. Nah, ini yang kita pengen. Kalau mau hasad boleh di dua. Apa itu? Rajulun atahullahu malan fayunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kita boleh ngiri. Boleh iri sama orang kaya raya. Orang yang dikasih harta dan hartanya suka disedekahin, suka bantu musola, suka bantu pengajian, suka bantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Orang kaya suka sedekah. Kita boleh ngiri. Ngirinya bukan berarti ngambil barangnya. Ngiri bukan ngerusak. Ya Allah, pengen saya kayak dia tuh, kaya tapi sedekah melulu. Itu boleh tuh, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini belum sedekah, pahalanya sama orang yang diiriin. Ya Allah, enak banget. Belum punya uang, belum sedekah, tapi pahalanya sama seperti orang sedekah. Gara-gara apa? Ngiri sama orang sedekah. Ya Allah, pengen saya kalau punya duit, saya kalau banyak harta, saya bakal kayak dia tuh, saya bakal sedekahin terus. Saya bantu orang susah, saya bantu musola, saya bantu pengajian. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum beramal, belum punya harta, tapi pahalanya seperti orang yang berharta. Ini kata Nabi. Tapi sebaliknya, orang kaya bakhil, pelit, boro-boro sedekah, duitnya dipakai untuk maksiat, dugem tiap minggu. Boro-boro ada di tempat kayak begini, ada di pinggiran sono. Malam minggu maksiat, ada orang. Ya Allah, kapan saya kaya kayak dia ya? Kalau saya kaya, saya bakal kayak dia juga tuh, tiap malam minggu saya bakalan ngapain? Orang ini belum masuk ke tempat diskotik, dosanya sama seperti orang kena. Belum mabuk, dosanya sama sama orang mabuk. Udah jatuh ketiban. Nah, kalau no dosa udah ngerasain. Nah, ini belum dosa, belum ngerasain, udah dosa duluan. Waliyahzubillah. Tidak boleh. Tapi kata para ulama, kalau kaya cuman untuk foya-foya makruh. Pengen ada orang kaya sedekah, kadang-kadang maksiat, tapi duitnya dipamerin doang. Kayak Fir'aun, kayak siapa? Korun. Itu kalau ada orang kaya, ini orang miskin. Ya Allah, kapan saya kaya? Emang ngapain kalau kaya? Kalau kaya nih, hari Senin saya pakai mobil Mercy, hari Selasa saya pakai mobil BMW, hari Rebu cuman untuk pameran begitu doang. Nah, yang kayak begini nih makruh. Makruh pengen kaya, cuman pengen majang doang. Insya Allah kita semuanya dijadikan kaya zahiran wa batinan. Insya Allah saudara-saudara kita yang dikasih harta bisa menjalankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah yang belum dikasih harta, insya Allah kita punya keinginan untuk menjadi orang kaya, diberikan harta oleh Allah, dan kita sedekahkan di jalan Allah. Amin ya Rabbal. Dan yang terakhir, orang boleh hasad, boleh iri dengan apa? Orang yang dikasih ilmu. Rajulun atahullahu ilman. Orang yang dikasih ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kita pengen, kita boleh iri. Ya Allah, kapan saya bisa alim kayak dia? Kapan saya bisa pinter kayak dia? Kalau saya pinter bakal saya dakwah, bakal saya ngajar. Ya Allah, saya bakal ngajarin. Itu orang boleh hasad. Kita boleh ngiri sama orang kayak tadi. Dan ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi di sini, di masjid atau di musalla Ar-Raihan ini, Ar-Rahman ini, ada kita nggak bisa ngajar, tapi ada guru-guru yang ngajar. Ya Allah, kapan saya bisa ngajar sama kayak dia? Kalau memang kita nggak bisa ngaji, kita pengen kayak ngaji orang yang suka ngaji, maka kita dapat seperti pahala orang yang ngajar, dan seperti kita mendapatkan pahala orang yang belajar. Oleh karena itu, insya Allah pembahasan apa yang kita lakukan pada malam hari ini walaupun sangat singkat,
mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum mendapatkan hidayah taufik saudara kita semuanya insyaallah mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan kemudahan untuk kembali ke jalan Allah sehingga mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tadkhul ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastauduka adiyanana wa anfusana wa ahlana wa kulli shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyyadik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa da'idin wa dibagin wa dihasad min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aitna min mujibatin nadamah fil hali wal mali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafa wa karrama wa majada wa azama kalimat haqqina 'alaiha naiha wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin amin amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.